Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahira Amalia Fatihah, NIM 010212812644 dari kelas Seminar Teori Ekonomi A Indralaya. Di sini saya akan membahas teori konsumsi dan teori investasi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau konsumsi yaitu tindakan manusia yang memakai dan menikmati guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Nah, dalam pengeluaran konsumsi ini terdiri dari konsumsi pemerintah atau government consumption dan konsumsi rumah tangga atau household consumption. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan, yaitu atau household expectation about the future. Lalu yang kedua itu ada faktor demografi, itu yang pertama jumlah penduduk, lalu komposisi penduduk, dan yang ketiga itu ada faktor-faktor non-ekonomi. Nah, faktor-faktor non-ekonomi ini ialah yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi, itu ialah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat atau ideal. Lalu ada teori Keynes atau Keynesian Consumption Model. Nah, dalam hal ini memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai teori konsumsi Keynes. Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai marginal propensity to consume. MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua ada teori konsumsi menurut Irving Fisher. Nah, dalam konsumsi menurut Irving Fisher ini ialah pertimbangan yang dilakukan seorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang, di mana kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan didapung serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi. Lalu yang ketiga ada teori konsumsi menurut Milton Friedman. Nah, dalam hal ini beranggap bahwa jumlah konsumsi seorang tergantung dari pendapatan permanen seorang tersebut, dan teori Friedman ini dapat dijelaskan dengan dijabarkan dalam suatu rumus, yaitu Y sama YP plus YT dan C sama dengan A titik YP. Lalu ada teori investasi, yaitu investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan risiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dan investasi tersebut yang dapat berupa capital gain atau loss dan yield. Investasi terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan, lalu ada investasi persediaan. Nah, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi investasi agregat yaitu adalah pengaruh nilai tukar, pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, infrastruktur, dan pemerintah. Serta ada aspek jenis investasi, yaitu ada investasi langsung, yaitu pada faktor produksi yang menghasilkan aneka barang dan jasa. Lalu ada investasi tidak langsung, ini bukan pada faktor industri tapi pada sektor keuangan. Lalu ada jurnal tentang teori konsumsi yang berjudul Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M.A. Manan dan Moner Kauf, yang ditulis oleh Mawada Irham dan kawan-kawan. Nah, dalam penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemikiran tentang teori konsumsi antara Moser Kauf, M.A. Manan, dan Irving Fisher. Irving Fisher memandang konsumsi sebagai pertimbangan antara waktu sekarang dan waktu yang akan datang, dengan fokus pada keinginan individu dan pengaruh lingkungan serta gengsi. Sementara itu Moser Kauf mengembangkan pemikiran tentang konsumsi dengan memperkenalkan konsep final spending sebagai variabel standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim, dengan penekanan pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. M. Amanan menekankan bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang penggunaan hasil produksi, tapi juga
harus memenuhi kebutuhan pokok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu yang kedua ada jurnal tentang teori investasi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia. Penulisnya ialah Pardaiman Lubis dan Salman bin Zulam. Nah, dalam hal ini memiliki hasil penelitian bahwa pengaruh suku bunga dalam negeri menunjukkan bahwa suku bunga dalam negeri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan investasi. Ini berarti bahwa kenaikan suku bunga cenderung menurunkan permintaan investasi di Indonesia. Lalu yang kedua ada pengaruh pendapatan nasional. Sebaliknya, pendapatan nasional ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional dapat mendorong peningkatan permintaan investasi. Lalu yang ketiga ada analisis multivariat. Uji T heuristik dan analisis regresi in-log menunjukkan bahwa kedua variabel suku bunga dalam negeri dan pendapatan nasional secara signifikan mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia. Tidak ditemukan masalah multicollinearity dan autokorelasi dalam model regresi menunjukkan keberhasilan hasil ini. Lalu distribusi normal, faktor gangguan, uji normalitas menunjukkan bahwa faktor gangguan dalam model distribusi normal yang menegaskan kevalidan model regresi yang digunakan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga dalam negeri merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan permintaan investasi di Indonesia. Pemerintah dan bank sentral perlu mempertimbangkan dampak kebijakan suku bunga terhadap investasi, terutama dalam merespon fluktuasi ekonomi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.